Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan semacam momentum dan pada akhirnya berhasil untuk break lagi di atas angka 97.500 sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di video terakhir. Nah, di video hari ini, teman-teman, kita bakal membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action, dan juga kira-kira apakah ada peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk short term. Semua itu bakal kita bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita bakal mulai dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 3,5 triliun dolar, atau naik sekitar 3,03%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 15%. Nah, yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 15,87% ke 0,3896 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat sebenarnya kemarin ada satu berita yang tidak terlalu baik ya, atau kita bisa kategorikan sebagai berita negatif, yaitu adalah outflow terbesar sepanjang sejarah spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu terjadi di tanggal 2 Januari kemarin, yang kemudian dilaporkan di tanggal 3 Januari, di mana terdapat outflow terbesar sebanyak 3.510 Bitcoin. Jadi sejak pertama kali IBIT atau spot Bitcoin ETF dari BlackRock ini aktif bertransaksi, belum pernah ada outflow sebesar itu. Jadi kemudian mungkin itu membuat sebagian investor mulai sedikit cautious ya, mulai sedikit waspada karena melihat adanya outflow yang luar biasa besar angkanya. Walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan dengan inflow yang telah terjadi kurang lebih 1-2 bulan terakhir di BlackRock, outflow tersebut tidak ada apa-apanya, teman-teman. Karena kalau kalian lihat di bulan November dan juga Desember, rata-rata inflow untuk IBIT itu ada di angka 3.000-an Bitcoin per harinya. Jadi itu adalah daily inflow, kurang lebih 3.000 setiap hari, dan baru tanggal 2 Januari kemarin, kita mendapatkan ada satu outflow yang angkanya lumayan signifikan. Walaupun sebenarnya Fidelity membeli ya, tapi angkanya tidak sesignifikan penjualan atau outflow dari BlackRock. Fidelity membeli 380 Bitcoin kemarin, di tanggal 2 Januari maksud saya. Nah, tetapi menariknya teman-teman, data terbaru lagi yang merupakan data tadi malam ya, yang baru saja kita lihat dilaporkan hari ini, BlackRock itu justru kembali melakukan pembelian sebesar 2.575 Bitcoin. Diikuti Fidelity yang sebenarnya jarang-jarang banget ya bisa mendapatkan inflow yang angkanya signifikan banget, tapi kali ini lumayan. Ada sekitaran 3.640 Bitcoin. Jadi secara total ini sudah kurang lebih 6.000-an Bitcoin. 2 kali lipat lebih besar daripada outflow yang terjadi di hari kemarin, tanggal 2 Januari maksudnya. Jadi ini harusnya sedikit banyak bisa kembali memantik sentimen positif ya di market, di mana kita melihat rupanya yang terjadi kemarin itu bisa jadi hanya semacam taking profit action. Ya walaupun mungkin kita masih terlalu dini ya atau terlalu prematur ya untuk menyimpulkan bahwa itu hanya semacam taking profit, karena bisa aja gitu ya tiba-tiba beberapa minggu ke depan kita terus melihat ada outflow terjadi secara rutin. Nah, tentunya itu tidak kita harapkan terjadi, teman-teman, karena kalau misalnya terjadi outflow yang rutin, terutama kalau misalnya ribuan Bitcoin per harinya, ya tentunya itu bisa menciptakan selling pressure yang cukup besar untuk market ya. Belum lagi kita tahu bahwa sekarang jumlah Bitcoin yang berada di peredaran itu tidak lagi terlalu banyak, teman-teman. Artinya liquidity harusnya tidak akan terlalu tebal lagi. Nah, ketika liquidity tidak terlalu tebal, dan ada satu grup atau institusi yang menjual dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, maka itu bisa membuat harga drop lumayan dalam waktu yang juga singkat gitu. Karena yang tersedia di market itu tidak terlalu besar. Dalam hal ini adalah soal demand misalnya. Ya kan, kalau misalnya setiap hari ada 3.000 yang mau jualan, apakah ada demand sebesar itu gitu ya untuk memuaskan yang mau jualan?
misalnya BlackRock nih, kita asumsikan misalnya berminggu-minggu ke depan bakalan rutin menjual 3.000 Bitcoin per harinya. Ya tentunya itu akan menciptakan selling pressure yang cukup besar di market. Ya walaupun untuk sementara bagi saya itu bukan satu senario yang probabilitasnya tinggi untuk terjadi gitu ya. Kita baru sekali mendapatkan ada inflow yang angkanya lumayan besar. Dan kalaupun misalnya beberapa minggu ke depan kita akan mendapatkan beberapa kali outflow, tapi kalau misalnya cuma angkanya beberapa ratus Bitcoin, bagi saya ya itu fine-fine saja lah ya gitu. Karena ya perlu kita tahu teman-teman, pasti akan ada datang masanya di mana para investor spot Bitcoin ETF ini juga mungkin merasa perlu untuk mulai melakukan taking profit. Karena perlu kalian tahu, ada yang sudah mulai membeli itu di harga 30-40 ribuan per satu Bitcoinnya. Dan sekarang Bitcoin sudah hampir 100 ribu dolar. Sehingga mereka sudah mempunyai gains lebih dari 150% bahkan. So akan datang masanya di mana mungkin akan ada sebagian investor yang merasa, oke, ini saya mungkin harus kurangin exposure dulu, dan ujung-ujungnya itu menghasilkan outflow. Dan mungkin bisa aja rutin terjadi. Tapi selama saya rasa outflow-nya mungkin hanya beberapa ratus Bitcoin dan terjadi sesekali, bagi saya itu harusnya bakalan fine. Nah, itu juga tergambarkan dengan chart yang kita lihat di sini. Ini spesifik menunjukkan bagaimana performa spot Bitcoin ETF dari BlackRock ya. Baru ada nih satu outflow yang lumayan besar. Sisanya itu kalau ada outflow pun angkanya tidak besar, alias sangat kecil gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan teman-teman, outflow yang terjadi kemarin itu dengan inflow yang sudah terjadi selama tahun 2024 kemarin, maka ini hanya bisa dikatakan sebutir debu lah gitu ya. Karena inflow yang terjadi selama 2024 itu, angkanya mungkin ratusan ribu Bitcoin. Oke, ratusan ribu Bitcoin. Sedangkan kemarin hanya ada jualan 3 ribuan. So, harusnya tidak akan bermasalah ya, selama yang lain di sini juga nggak ikutan untuk jualan. Dan untuk sementara, teman-teman, kita bisa melihat bahwa sekalipun ketika Bitcoin mendapatkan koreksi yang cukup dalam, ini sudah terjadi dari tahun 2024 ya, teman-teman. Kita bisa melihat banyak sekali investor di spot Bitcoin ETF itu jarang banget panic selling gitu. Jadi itu satu indikasi yang cukup baik menurut saya bahwa kebanyakan yang membeli melalui spot Bitcoin ETF itu adalah tentunya investor jangka panjang yang biasanya memang sudah mengerti bagaimana cara market bekerja dan mereka tidak panic selling setiap kali misalnya ada sell off sebesar 10-15%. Karena mereka juga mungkin mengerti bahwa cryptocurrency itu adalah salah satu aset yang paling volatile di dunia. Otomatis dengan adanya predikat seperti itu, sell off sebesar 10-15% harusnya bukan sesuatu yang membuat mereka harus panic selling gitu. Karena itu terjadi sangat rutin di Bitcoin. Jadi itu juga yang harusnya teman-teman terapkan. Kalau memang kalian niatnya menjadi investor dari awal, maka kalian harus mempelajari asetnya. Kalau contohnya misalnya di Bitcoin, ya maka harus kalian tahu bahwa yang namanya kripto, termasuk Bitcoin, itu adalah salah satu aset yang volatility-nya paling tinggi di dunia. Jadi kalau misalnya ada terjadi koreksi 10, 15, atau bahkan 20-30% deh, itu adalah sesuatu yang sangat wajar untuk terjadi. Kalian jangan samakan dengan misalnya pasar saham di Amerika Serikat atau misalnya gold, yang mungkin volatility-nya akan jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Tapi di sisi yang lain tentunya datang juga dengan yang positifnya. Volatilitasnya tinggi, artinya juga ada kemungkinan drop-nya bisa sangat dalam, tapi di sisi satunya, ketika mengalami kenaikan, kenaikannya juga sangat signifikan. Kalau teman-teman masuk dari bottom bear market kemarin di kurang lebih area 16-17 ribuan, maka sekarang kalian sudah mendapatkan gains lebih dari 500%. Hanya dalam kurun waktu kita anggap 2 tahun deh. Aset kelas mana yang teman-teman bisa beli dan hold dalam 2 tahun lalu tiba-tiba naik 500%? Ada mungkin tapi tidak banyak. Jadi ya kalau misalnya kalian masih panik kan setiap kali ada koreksi 10-15%, berarti kalian belum terlalu mempelajari gitu ya, belum terlalu mempelajari aset yang sedang kalian investasikan sekarang. Dan saya rasa itu akan menjadi kesalahan kalau misalnya teman-teman tidak lakukan dari sekarang. Tidak belajar dari sekarang ya, pelajari dulu. Kalian invest di sini harus pelajari. Ya kan? Bagaimana karakteristik pergerakan dari Bitcoin, bagaimana karakteristik pergerakan dari altcoin, apa yang kira-kira bisa teman-teman pantau untuk menentukan apakah sebuah aset sudah terlalu mahal atau belum. Itu wajib kalian pelajari teman-teman. Karena masih banyak dari teman-teman, ini adalah satu yang juga sering membuat saya sedikit
kesel sih gitu ya, bahwa kalian itu maunya dapat cuan dari kripto, tapi bahkan basicnya aja kalian nggak mau pelajari gitu. Kalian bahkan market cap kalian tidak mau pelajari, bagaimana cara menentukan uh, harga sebuah koin itu sudah tergolong mahal atau belum juga tidak mau kalian pelajari. Kalian juga nggak mau pelajari bagaimana cara ngecek sebuah project itu bagus apa enggak. Semuanya tidak mau kalian pelajari, kalian cuma mau disuapin saja oleh berbagai influencer di sana dan di sini. Dan ujung-ujungnya ketika influencer tersebut membuat satu kesalahan, kalian malah ngeblame ke mereka. Nah itu menurut saya juga kurang fair gitu, karena yang nekan buy, nekan sell itu semuanya kalian, teman-teman. Kayak lagi. Jadi tanggung jawab semuanya ada di tempat kalian. Kalian cuan 1000% pun, influencer A, influencer B yang kalian ikuti, apakah dapat bagian? Tentunya tidak. Mereka juga nggak minta kalian balikin gitu uangnya, atau cuannya mereka harus bagi dengan kalian. Nggak kan? Kalian cuan ya kalian keep sendiri. Tapi kalau ketika sudah loss, malah influencernya yang kena gitu kan. Wah, kemarin si A, si B, si C bilangnya beli ini kok, saya ikutan dong, ujung-ujungnya malah boncos, ya berarti scam dia gitu, dan lain seterusnya. Nah itu menurut saya tidak fair gitu. Teman-teman kalau misalnya nontonin influencer manapun, termasuk saya, itu hanya sebagai tambahan informasi saja, bukan teman-teman jadikan alat untuk mengambil keputusan. So kenapa selalu disampaikan, do your own research? Karena semuanya ya di tangan kalian, tanggung jawab kalian sendiri. Kalau loss ya kalian loss sendiri, nggak mungkin kita tanggung, influencer tanggung loss kalian, nggak mungkin. Kalian cuan juga, kalian cuan sendiri, nggak mungkin saya minta cuan dari kalian, kan gitu. Jadi itu ya teman-teman perlu kalian ketahui. Nah kalau kita bicara soal spesifik Bitcoin sendiri, bagaimana pergerakan harganya selama beberapa hari terakhir, kita tahu bahwa kita terus merangkak naik ke atas ya teman-teman, setelah kemarin ketemu dengan bottom di kurang lebih area $91.000. Tetapi ada satu berita negatif yang mungkin perlu kita waspadai, yaitu adalah terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi sekarang itu di bawah area 96.000. Oke, terutama kalau kita lihat di 1 minggu terakhir ya. Itu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa untuk sekarang rupanya nih lebih banyak angka likuidasi itu berada di bawah daripada di atas. Tetapi karena kita sudah terlanjur naik cukup tinggi teman-teman, kalau kita lihat ya, area liquidity yang cukup tebal juga yang berada di atas itu sekarang ada sedikit di atas angka $100.000. Jadi kalaupun kita misalnya, ini kalau misalnya kita memakai kacamata market maker gitu ya, kalau kita tahu bahwa terdapat banyak sekali likuidasi di atas angka 100.000 sampai ke kurang lebih angka 100.000, 101 maksudnya, dan juga terdapat banyak sekali tumpukan di bawah 96.000. Dan sekarang harga Bitcoin ada di kurang lebih 98. Kira-kira yang lebih dekat yang mana dulu nih teman-teman? Yang lebih dekat tentunya adalah di atas 100.000 gitu kan. Logika sederhananya seperti itu. Nah kalau saya menjadi market maker misalnya, dan saya mau misalnya melihat Bitcoin harganya drop lebih dalam, katakanlah di bawah 90.000, maka at least mungkin saya akan mencoba untuk dorong dulu sedikit di atas 100.000 untuk mencoba meliquid orang-orang yang berada di sini, sekaligus memancing orang-orang yang mungkin sekarang masih di sideline untuk kembali masuk. Mungkin atas dasar FOMO, membeli lagi di atas 100.000. Dan jadi ada dua orang yang terjebak. Yang pertama itu tentunya bukan terjebak ya. Yang satunya ke liquid karena mereka taruh stop loss-nya di atas 100.000 sampai 101. Yang sisanya itu kejebak membeli di local top. Kalau memang itu local top. Dan barulah saya akan banting lagi ke bawah. Itu kalau misalnya saya mau meliquid orang-orang yang berada di bawah, ya at least saya akan mungkin selesaikan dulu di atas 100.000 sedikit, baru saya banting lagi ke bawah mungkin di bawah 90.000. Dan baru pada akhirnya itu adalah menjadi bottom terakhir dan kita akan start untuk kembali rally. Nah jadi teman-teman, saya mau sampaikan sekali lagi bahwa kita belum boleh menutup mata akan adanya potensi yang namanya koreksi lanjutan terjadi di Bitcoin. Belum ada sama sekali menurut saya indikasi yang sangat kuat yang bisa menyatakan ke kita bahwa Bitcoin telah siap untuk break ke higher high yang baru. Memang untuk sementara selama beberapa hari terakhir kita melihat ada rally yang lumayan signifikan ya. Dan saya sampaikan di video terakhir pun, ketika kita berhasil breakout di atas area trendline ini, maka saya melihat at least kita akan berhasil breakout di atas 97.500, which is telah berhasil kita lakukan, dan saya sampaikan target terakhirnya bisa kurang lebih area 99.500 sampai $100.000.
yang juga masih saya pegang sampai sekarang, teman-teman. Saya expect kemungkinan area ini bakalan bisa kita hit lagi. Nah, tetapi teman-teman, setelah kita hit sampai ke area tersebut, nah itu akan menjadi ujian paling berat untuk Bitcoin. Kalau ternyata kita bisa breakout disertai dengan momentum, misalnya sampai ke area 103 atau 104, kemudian start mendapatkan konsolidasi besar di sini, maka ini adalah pertanda dari Bitcoin bahwa kemungkinan kita telah memang menemukan bottom dan bersiap untuk breakout ke higher-high yang baru. Tapi, teman-teman, kalau misalnya ketika kita breakout di atas angka 100.000 tersebut, dan immediately mendapatkan sell-off yang signifikan diikuti bearish continuation pattern, maka kita berpotensi untuk kembali membentuk lower low baru, teman-teman. Oke, nah saya kasih contoh saja supaya teman-teman bisa memahami dengan lebih baik gitu ya. Saya sudah lingkari di sini. Jadi kalau kalian lihat pergerakan yang di sini, teman-teman, itu ada kesamaannya ya. Kita mengalami rally, kemudian membuat channel seperti ini, oke, dan kemudian kita breakdown sedikit di bawah channel, ya kan? Dan sekarang mencoba untuk recovery. Nah, hal yang sama juga pernah kita lihat di sini, teman-teman. Kita mengalami rally, ya kan? Kita kemudian membuat semacam channel di sini, dan kemudian kita start untuk sell off. Nah, teman-teman, jika kita mau melihat Bitcoin untuk break ke area higher high yang baru, maka yang saya mau lihat terjadi adalah kita mendapatkan rally diikuti konsolidasi seperti ini. Nah, ini konsolidasi yang saya maksud, teman-teman. Dan kalau itu yang terjadi, maka itu clue dari market bahwa kita telah bersiap untuk breakout ke area higher high yang baru. Nah, kalau ini masih belum jelas bagi kalian, mungkin kalian katakan, nggak mirip-mirip banget kok. Oke, kita ambil lagi contoh yang lain. Nah, seperti ini. Rally, diikuti ada channel, seperti ini. Nah, kita breakdown dari channelnya, ya kan? Dan kemudian kita start mengalami recovery di sini. Dan kemudian apa yang bisa teman-teman lihat, setelah ada recovery dan rally yang lumayan kencang, kita lalu membuat semacam konsolidasi atau continuation pattern. Dan barulah dari sana, itu adalah clue bahwa oke, kita memang terlihat bersiap untuk breakout ke area higher high yang baru. Nah, jadi teman-teman, itu juga yang saya harapkan terjadi ke Bitcoin sekarang. Kalau memang kita mau untuk menyelesaikan koreksi kali ini dan akan bersiap ke area higher high yang baru, maka saya perlu menemukan beberapa bukti tersebut. Bahwa pertama, kita memang sudah mendapatkan ada rally disertai dengan momentum. Kalau bisa sih idealnya ya teman-teman, kita sampai ke kurang lebih 104.000. Kemudian start mendapatkan konsolidasi di area 104 sampai 99 mungkin. Dan kalau itu yang terjadi, maka menurut saya chance-nya cukup besar kita telah menyelesaikan koreksi kali ini dan bersiap ke area higher high yang baru. Nah, jadi kalau misalnya skenario yang ini terjadi, teman-teman, itu adalah peluang untuk long menurut saya. Kalau teman-teman mungkin belum sempat masuk di sini ataupun di sini. Tapi kalau skenario yang kedua yang terjadi, di mana kita justru, ya saya sih tetap expect short term kita masih akan break sedikit di atas 100.000 ya teman-teman. Tapi jika ternyata kita kemudian membuat reversal pattern dari sana, misalnya ada semacam double top, ada semacam head and shoulder di sana, saya akan mungkin justru mencari peluang untuk short dari sini. Tapi itu peluang untuk scalping saja ya teman-teman, memang tidak untuk di hold secara jangka panjang. Jadi intinya teman-teman, pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin itu akan sangat bergantung kepada pergerakan mungkin kurang lebih 1-2 minggu ke depan. Jika kita berhasil breakout di atas angka 100.000 atau baiknya lagi sampai ke 104, kemudian start konsolidasi, berarti kita akan langsung naik dan menuju ke high baru. Tapi kalau ketika kita break di atas 100.000 dan kemudian immediately atau segera mendapatkan sell off lagi diikuti reversal pattern, kita harus bersiap ya. Kalau rupanya kita akan membuat semacam lower low baru
atau setidak-tidaknya konsolidasi yang lebih panjang. Bisa aja kita bermain di dalam channel ini selama beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, sampai pada akhirnya kita start untuk kembali rally. Semoga yang saya jelaskan di sini bisa teman-teman tangkap dengan baik ya, dan apa yang saya maksud bisa teman-teman cerna juga, supaya mungkin ini bisa sedikit banyak memberikan tambahan informasi untuk kalian yang sekarang sedang bingung gitu ya, sebenarnya Bitcoin itu lagi ngapain. Oke, itu aja untuk video hari ini teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.